Assalamualaikum. Ilati, kembali lagi di this channel. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode Risk Horror kali ini, gua ada cerita dari temen gua yang namanya minta disamarkan. Jadi namanya gue samarkan dengan Eka. Jadi Eka ini punya cerita tentang kehidupan nyata dia yang ia beri judul Kutukan. Ilati, cerita kali ini agak sedikit lama. Jadi bagi kalian nontonnya jangan di skip-skip ya. Karena biar tahu cerita dari awal sampai akhirnya. Oke? Bagaimana ceritanya? Tunggu dulu. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan kalian akan bantu channel ini berkembang. Sudah siapkah mental kalian? Langsung aja. Let's watching. Eka itu dari kecil sudah dititipkan oleh orang tuanya untuk tinggal bersama neneknya. Pada umur 6 tahun barulah Eka diambil oleh orang tuanya. Singkat cerita, Eka pun sudah tumbuh besar. Pada tahun 2017, kabar duka pun menimpa keluarga Eka, yakni neneknya meninggal dunia. Eka pun bersama kedua orang tuanya bergegas pergi ke rumah neneknya. Selama 7 hari, Eka dan orang tuanya tinggal di rumah neneknya. Pada hari ke-7, Eka pun pulang ke rumahnya beserta kedua orang tuanya. Ibunda Eka orang yang sangat terpukul karena kematian neneknya Eka. Di dalam perjalanan, beliau menangis terus tiada henti. By the way, Eka ini adalah anak yang bisa melihat makhluk halus dan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Pada pukul 20.49 malam, akhirnya Eka pun sampai di rumah dan langsung bergegas bersih-bersih, dan akhirnya pun Eka ketiduran karena kecapean di dalam perjalanan tadi. Singkat cerita, Eka pun terbangun dari tidurnya tengah malam sekitar pukul 12 malam, dan dia keluar dari kamar. Tiba-tiba ia melihat sosok bayangan neneknya yang keluar dari kamar orang tuanya. Eka pun ingin tahu kenapa neneknya masih mengikutinya sampai rumah. Akhirnya dia menuju ke bayangan yang berbentuk atau berwujud neneknya tersebut. Eka pun bertanya kepada neneknya, "Nek, kenapa masih di sini? Seharusnya nenek sudah tenang di sana." Neneknya hanya tersenyum dan tidak ada jawaban sama sekali. Dan neneknya Eka bersedih melihat kamar kedua orang tua Eka. Singkat cerita, Eka pun tidur kembali dan terbangun di pagi hari. Kemudian Eka sarapan bersama ibunya. Ketika sarapan itu, Eka bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ibu belum mengikhlaskan nenek ya? Nenek kasihan bu, jadi nggak tenang di alam sana. Ibu harus bisa ikhlaskan kepergian nenek bu."
Ibunya pun menjawab, "Jangan sok tahu kamu. Nenek tuh sudah di surga." Eka pun berbicara, "Kalau nenek sudah di surga, kenapa nenek masih ada di sini, Bu?" Ibunya Eka pun menjawab, "Sudah kamu, jangan nyuruh-nyuruh ibu untuk ikhlaskan kepergian nenek. Kamu itu bohong. Mana nenek? Ibu nggak lihat nenek di sini. Palingan kamu cuma halusinasi saja." Setelah ibu Eka berbicara itu kepada Eka, Eka pun berpikir, apakah ibunya menganggap dia gila? Apakah nenek yang kulihat itu hanya halusinasi saja? Kepala Eka pun pusing memikirkan itu semua. Dan Eka pun meminum obat untuk menenangkan dirinya. Setelah minum obat, Eka pun berbaring di tempat tidurnya. Ketika ia sedang berbaring, bayangan neneknya pun menghampirinya dan duduk di sampingnya. Eka pun membelakangi bayangan tersebut dan berkata di dalam hatinya, "Ini hanya halusinasiku saja. Aku sudah gila, aku sudah gila." Akan tetapi, neneknya Eka pun menjawab, "Kamu tidak gila, ibumu saja yang tidak percaya denganmu." Dan Eka langsung menghadap ke neneknya. Eka pun tertidur di dalam pangkuan serta nyanyian Sunda dari bayangan neneknya tersebut. Eka terbangun dari suara ketokan pintu yang sangat kencang sekali. Eka membuka pintu dan ternyata itu adalah ibunya. Ibunya Eka kelihatan masih marah karena kejadian kemarin dan berkata, "Eka, kamu harus siap-siap sekarang." Eka menjawab, "Emang kita mau kemana, Ibu?" Tapi tidak dihiraukan dengan ibunya. Ibunya langsung turun meninggalkan Eka. Singkat cerita, Eka dan orang tuanya pun pergi. Setelah melewati perjalanan kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di klinik Dokter Firman. Ternyata Dokter Firman itu adalah psikiater, dan Eka pun dibawa ke Dokter Firman untuk mengecek kejiwaannya. Mereka pun langsung bertemu dengan Dokter Firman. Ibu Eka menceritakan semua peristiwa yang dialami Eka, yakni tentang Eka bisa melihat neneknya di rumah, padahal neneknya sudah meninggal 8 hari yang lalu. Singkat cerita, Eka ditinggal oleh kedua orang tuanya di klinik Dokter Firman. Eka pun berpikir, apakah aku dibuang oleh orang tuaku ke klinik ini? Eka pun dibawa oleh Dokter Firman dan suster ke tempat atau ke ruangan yang tidak ada jendela. Eka bertanya ke Dokter Firman, "Dok, kenapa saya tinggal di sini?" Dokter Firman pun menjawab, "Kamu emang harus tinggal di sini agar kamu sembuh." Ketika Eka tertidur, dia mendengar suara neneknya. Ia sangat kenal kali suaranya, dan neneknya itu membangunkannya. Akhirnya Eka pun terbangun dari tidurnya.
Eka bertanya, "Kenapa nenek bisa di sini?" Neneknya pun menjawab, Karena nenek mengikutimu dari pagi. Eka pun bertanya lagi, "Nek, apakah nenek tahu ibu membuangku? Nek, kenapa ibu sejahat itu? Apakah aku ada salah sama ibu, Nek?" Eka nggak salah. Ada satu rahasia yang Eka belum tahu. Mungkin ketika kamu dengar dan ibu kamu tahu, ibu kamu akan berubah mempercayaimu, Eka. Akhirnya neneknya Eka pun cerita, Eka, kamu dari umur baru lahir sampai umur 6 tahun, itu nenek yang merawat kamu. Dan pada saat umur 6 tahun, ibumu ingin menikah lagi dengan Doni. Doni itu bukan ayah kandungmu, tapi ayah sambungmu. Eka pun menangis mendengar cerita dari neneknya dan bertanya, "Lalu siapakah ayahku, Nek?" Ayah kandungmu bernama Ilham. Kamu tahu kan, kakek meninggal karena kecelakaan. Nah, di situ juga ada ayahmu. Akibat kecelakaan tersebut, kakek dan ayahmu meninggal dunia dan meninggal di tempat. Dan saat itu, ibumu sedang mengandung dirimu. Ibumu pun berlari dari rumah sakit untuk melihat ayahmu. Akan tetapi, ibumu terpleset dan jatuh, serta pendarahan yang sangat parah. Dan ibumu pun dirawat di rumah sakit. Sampai akhirnya, ibumu tidak bisa melihat jasad ayahmu untuk terakhir kali. Selang 1 bulan, dirimu lahir ke dunia ini, Eka. Dan ibumu meminta restu untuk menikah dengan Doni ketika kamu umur 6 tahun. Dan nenek merestuinya, akan tetapi ada satu syarat, yakni membawa kamu pulang. Selesai mendengar cerita dari bayangan neneknya, Eka pun tertidur. Singkat cerita, ketika sarapan pagi, Eka dipanggil oleh dokter ke ruangannya. Dokter pun menyuruh Eka bercerita tentang masalahnya. Karena dilihat-lihat, Eka kebanyakan merenung dan jarang makan. Akhirnya Eka pun cerita apa yang ia rasakan selama ia berada di klinik Dr. Firman. Ketika sore hari, Eka sedang bersantai di depan klinik. Eka dipanggil lagi ke ruangan Dr. Firman. Eka pun ke ruangan dokter. Dan ternyata di situ sudah ada kedua orang tuanya. Ketika semua sudah berkumpul, Dr. Firman memutar rekaman suara yang tadi pagi ia rekam ketika Eka sedang bercerita. Rekaman telah selesai diputar. Dr. Firman pun berkata lagi, ada satu bukti lagi yang saya yakin bahwa Eka tidak termasuk dalam orang gangguan jiwa. Kedua orang tua Eka dan Ekanya pun disuruh melihat ke layar monitor CCTV yang ada di ruangan dokter tersebut. Di dalam layar tersebut memperlihatkan bahwa Eka sedang mengobrol seorang diri, akan tetapi di pantulan kaca
terekam sosok nenek-nenek. Akhirnya ibunya Eka pun memeluk Eka dengan menangis dan meminta maaf karena tidak menceritakan semua kejadian kepada dirinya. Selesai dari klinik dokter Firman, orang tua Eka dan Eka akhirnya pulang. Akan tetapi Eka ingin diajak ke rumah om dan tantenya terlebih dahulu. Om dan tantenya Eka belum mempunyai anak sama sekali. Singkat cerita, Eka pun diadopsi oleh om dan tantenya. Ketika Eka berada di rumah om dan tantenya, Eka mempunyai teman makhluk astral, yakni bernama Sarah. Eka terbangun mendengar suara gedoran pintu. Akhirnya Eka menuju ke pintu untuk membukanya dan berkata, "Awas aja kalau ini kerjaan si Sarah." Eka membuka pintu dan akhirnya pure. Eka disiram oleh ibunya. Ibunya di sini adalah tantenya Eka, dikarenakan Eka ikut tante dan omnya. Dan ibunya Eka berbicara, Kamu dari tadi ibu bangunin nggak bangun-bangun. Ini udah jam berapa? Dasar anak pemalas, bisanya cuma ngerepotin orang tua aja. Eka hanya terdiam, tidak berani menjawab. Ibunya Eka langsung menjambak Eka dan membawanya ke kamar mandi dan mendorong Eka ke bak air. Dan ibunya Eka berkata, Kamu itu cuma pembawa sial. Kamu itu aib keluarga. dan Eka pun ingin ditenggelamkan di bak air. Tetapi ada suara benda jatuh dari lantai 1. Ibunya Eka pun pergi mengecek benda apa yang jatuh. Eka sadar bahwa itu adalah perbuatan dari Sarah. Eka pun langsung kabur ke kamarnya, mengunci kamarnya, dan berbaring selimut di tempat tidurnya. Singkat cerita, suatu hari Sarah ingin meminjam tubuh Eka. Sarah ingin menulis cerita kehidupan tentang dirinya. Ya, bisa dibilang Sarah ingin Eka menjadi mediatornya untuk menyampaikan cerita kehidupannya. Dan ini cerita dari Sarah. Hai, namaku Sarah. Aku mempunyai ayah tiri yang sangat kejam. Dia sering menyiksaku dan menyiksa ibuku dengan sangat kejam dan tidak manusiawi. Aku ingat ketika ayahku pulang dini hari dan ibuku bertanya, "Ayah dari mana saja? Kenapa baru pulang?" Tetapi ayahku langsung marah dan memukul ibuku. Aku tidak tega melihatnya. Akhirnya aku memeluk ibuku. Tetapi ayah menarikku dan membantingku serta memukulku. Ayahku tidak seorang diri. Ia membawa temannya pulang ke rumah. Ibu melihat aku dipukul dan disiksa oleh ayahku, hanya bisa menjerit dikarenakan ibuku dipegangi oleh teman ayahku. Dan ayahku mengambil kayu dan langsung memukul kepalaku. Setelah dipukul kepalaku, aku tidak tahu apa-apa lagi. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, ibuku meninggal dunia di bawah tangga. Tetapi ayah berkata bahwa ibu jatuh dari tangga.
Aku ingin menuduh ayahku yang telah membunuh ibuku, tapi aku tidak mempunyai bukti yang sangat cukup. Hari-hari kulalui dan aku terus disiksa oleh ayahku. Ketika ibu aku sudah meninggal, ayahku mengajak temannya untuk menyiksa diriku. Aku yang dikurung oleh ayahku akhirnya bisa kabur dari rumah. Aku lari menjauh dari rumah dan akhirnya aku menemukan 2 pohon beringin. Aku mencari tali dan akhirnya aku menggantung diriku di pohon beringin tersebut di usia 17 tahun. Tadi adalah cerita dari Sarah yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Mau lanjut ceritanya? Jangan lupa klik tombol subscribe, oke? Langsung aja, let's watch. Pada suatu hari, si Sarah melapor ke Eka. Eka, tadi malam aku melihat nenek sihir memasang sesuatu di depan kamarmu. Nenek sihir di sini sebutan Sarah untuk ibunya Eka. Dan Eka pun mengecek apa yang dipasang oleh ibunya. Dan ternyata ibunya memasang CCTV di depan kamarnya. Tok, tok, tok. Ada suara dari luar kamar Eka. Eka, bangun. Jam segini belum bangun. Dasar anak gak tahu diuntung. Eka membuka pintu dan melihat raut wajah ibunya yang sangat marah. Ketika Eka ingin menjawab pertanyaan dari ibunya, tiba-tiba Sarah memasuki tubuhnya Eka. Dan Sarah menjawab apa yang ditanyakan oleh ibunya Eka. Bukannya baru bangun, Bu, tapi baru keluar kamar. Ibunya Eka pun berkata, wah, sudah pinter kamu ya. Sudah pintar ngebantah sekarang. Sarah pun menjawab, emang bener, Bu, aku gak ngebantah. Aku udah bangun dari pagi. Ibunya aja yang gak ngeliat. Akhirnya ibunya Eka pun marah. Sekali lagi kamu ngejawab, ibu tampar kamu. Sarah pun menjawab lagi, tampar aja, Bu, sekalian. Ibunya Eka pun kelihatan sangat marah dan ingin menamparnya. Tapi ditangkis oleh Sarah. Dan Sarah bilang, kalau ibu berani nampar, ibu bakal kena imbasnya. Eka yang masih di bawah pengaruh Sarah meninggalkan ibunya. Eka pun ketakutan setelah kejadian tersebut, karena pasti kejadian itu terekam oleh CCTV. Eka takut ibunya menyebar rekaman CCTV tersebut kepada keluarga yang lain atau ayahnya. Di situ Eka bersedih. Tapi Sarah datang membawa pasukannya. Sarah datang ke kamar Eka bersama teman-temannya dan ingin membantu Eka agar rekaman CCTV itu hilang. Sarah akhirnya bilang ke Eka, kamu diam aja di sini, Eka. Aku dan teman-temanku yang akan membantumu. Sarah pun mencari keberadaan ibunya Eka. Ibunya Eka sedang berada di ruang tamu. Akhirnya Sarah menuju ke ruang tamu. Dan ternyata Sarah bersama 4 temannya memasuki tubuh ibunya Eka. Ibunya Eka kerasukan Sarah dan teman-temannya.
Ibunya Eka pun 100% dikuasai oleh Sarah dan teman-temannya. Dituntunlah ibunya Eka ke kamarnya untuk menghapus file rekaman CCTV. Dan ibunya Sarah pun dibawa lagi ke ruang tamu oleh Sarah. Akan tetapi di sini Sarah mengangkat ibunya Eka setinggi-tingginya. Eka yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri ibunya dan berkata, "Sarah, jangan lakukan itu." Akan tetapi Sarah malah menjatuhkan ibunya Eka. Eka pun melihat kepala ibunya yang berlumuran darah. Eka pun berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian, warga pun datang dan membawa ibunya Eka ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ibunya Eka langsung ke ruang UGD. Di situ Eka marah sekali dengan Sarah. Eka pun langsung menelpon ayahnya yang sedang berada di luar kota. Ayahnya pun kaget dan langsung menuju ke rumah sakit. Ketika Eka sedang duduk di depan ruangan tempat ibunya dirawat, Eka memanggil Sarah. Akhirnya Sarah pun tiba di samping Eka. Eka sudah siap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memusnahkan Sarah. Akan tetapi Sarah berkata, "Jangan Eka, jangan dulu. Aku berbuat seperti itu karena ibu kamu akan membunuhmu. Aku lihat sendiri di laptop ibumu ketika aku menghapus file CCTV kemarin." Eka pun berhenti ketika mendengar cerita Sarah bahwa ibunya akan membunuh dirinya sendiri. Esok harinya, ayah Eka pun tiba di rumah sakit dan menenangkan Eka. Sudah hampir 1 minggu ibunya Eka dirawat di rumah sakit dan masih koma. Ayahnya Eka pun sudah tidak bekerja dikarenakan harus menemani ibunya Eka di rumah sakit, dan Eka yang mondar-mandir untuk mengambil kebutuhan yang dibutuhkan oleh ayahnya. Ketika Eka di rumah, Eka tersadar atas perkataan Sarah bahwa ibunya akan membunuh dirinya. Eka pun mengecek laptop ibunya, tapi hasilnya nihil, 0. Tidak ada barang bukti sama sekali. Tiba-tiba Sarah datang dan bertanya, "Eka, bagaimana? Apakah kamu sudah lihat barang buktinya?" Eka menjawab, "Percaya bagaimana? Barang buktinya pun tidak ada." Sarah pun menjawab lagi, "Di bawah sofa ada HP-nya nenek sihir. Coba kau ambil." Akhirnya Eka pun mengambil HP ibunya yang berada di bawah sofa. Eka kemudian membuka chat WhatsApp yang ada di HP ibunya, dan ternyata ada 70 pesan yang belum dibaca. Eka penasaran dan akhirnya pun dibaca, dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Sarah, bahwa ibunya sudah menyuruh orang untuk mengawasinya 10 hari yang lalu. Eka pun membaca semua chatnya dari awal, dan ternyata itu semua adalah suruhan ayahnya. Karena ayahnya Eka tidak ingin pulang ke rumah jikalau masih ada Eka di rumah. Telah membaca pesan WhatsApp tersebut,
Eka pun menangis, masuk ke kamarnya, mengunci pintunya, dan berteriak histeris. Dan Eka pun meminum obat antidepresan agar pikirannya tidak terlalu depresi setelah mengetahui hal tersebut. Singkat cerita, Eka pun tertidur setelah meminum obat tersebut. Dan Eka pun terbangun mendengar suara telepon dari ayahnya. Eka menjawab panggilan tersebut. "Halo ayah, kamu kenapa nak? Kok nggak balik lagi ke rumah sakit?" "Iya maaf ayah, aku tadi ketiduran." "Ya sudah nak, kamu nggak apa-apa kan di sana sendirian? Hati-hati ya nak." Eka sempat berpikir kenapa ayahnya berkata seperti itu, dan mungkin ayahnya akan merencanakan sesuatu. Karena Eka berpikir bahwa ayahnya akan melakukan sesuatu atau melaksanakan rencana yang tidak diinginkan. Eka pun menyuruh Sarah bersama teman-temannya untuk datang ke kamarnya malam itu juga. Singkat cerita, tengah malam Eka mendengar ada mobil yang terparkir di depan rumahnya. Eka berpikir bahwa itu bukan ayahku. Dan Eka pun mendengar suara orang membuka pintu sangat pelan-pelan sekali. Dan di situ Eka semakin yakin bahwa itu bukanlah ayahnya. Eka pun menyuruh Sarah dan teman-temannya untuk berada di sekeliling Eka. Tidak lama kemudian, pintu kamar Eka pun seperti ada yang ingin membuka. Saat pintu kamar Eka berhasil dibuka, Eka pun bisa melihat dua orang memakai baju hitam dan topeng masuk ke dalam kamarnya. Di situ Eka pun menahan napas dan melihat dua orang tersebut mencari dirinya di sekitar kamarnya. Ketika Eka tidak ditemui oleh dua orang yang masuk, akhirnya mereka pergi meninggalkan rumah itu. Yang Eka rencanain tadi adalah teman-teman Sarah dan Sarah memeluk Eka. Eka berpikir bahwa orang yang digendong atau dipeluk oleh kuntilanak atau wewe gombel itu nggak akan kelihatan. Ketika dua orang tersebut pergi, Eka langsung menuju ke kamar ibunya, mengambil rekaman CCTV. Singkat cerita, Eka pun tertidur. Pagi harinya, Eka dibangunkan oleh berisik telepon. "Halo, dasar kamu anak nggak tahu diuntung, anak nggak tahu terima kasih." "Ayah kenapa?" "Kamu jangan pura-pura nggak ngerti. Semalam kamu kemana? Pasti kelayapan sama cowok." "Enggak ayah, semalam aku di rumah aja." "Alah, jangan banyak alasan kamu. Pasti kamu jadi cewek murahan kan? Mau dibayar berapa kamu?" "Ayah kenapa nggak percaya? Semalam aku di rumah, nggak kemana-mana." "Aku nggak akan percaya. Dasar anak nggak tahu diuntung, anak pembawa sial. Aku terpaksa nampung kamu." Eka pun langsung terdiam ketika ayahnya berkata seperti itu. Eka pun menjawab, "Ayah, aku gak kemana-mana semalam. Buktinya aku tahu semalam itu ada perampok
dan perampok itu langsung menuju ke kamarku. Padahal kamarku paling ujung dan gak mungkin orang lain tahu. Ayahnya Eka langsung mematikan teleponnya. Eka dan Sarah tertawa. Akhirnya Eka pun menghubungi ibu kandungnya dan beserta ayah sambungnya dan menceritakan semuanya. Tetapi ibunya Eka tidak percaya. Singkat cerita, ayah dan ibunya Eka pun tiba di rumah dan Eka langsung memberikan bukti perampokan yang terjadi semalam. Ibunya Eka pun meminjam HP Eka untuk menelpon omnya. Ketika telepon diangkat oleh omnya Eka berkata, "Masih berani kamu nelpon saya? Dasar anak gak tahu diuntung. Dasar anak pembawa sial. Seharusnya dari awal saya gak mau nampung kamu. Saya terpaksa agar uang saku kamu bisa untuk keperluan saya. Jadi mulai sekarang kamu keluar dari rumah saya dan jangan ganggu saya dan keluarga saya lagi." Ibunya Eka pun kaget mendengar omnya Eka berkata seperti itu. Ibunya Eka meminta maaf kepada Eka. "Nak, maafin ibu ya. Terus mau kamu sekarang gimana, Nak?" Eka pun menjawab, "Ibu, ayah, antar aku ke kantor polisi terlebih dahulu. Aku ingin memberikan bukti perampokan ini kepada polisi." Setelah Eka melapor ke kantor polisi, akhirnya Eka tinggal bersama ibu kandungnya dan ayah tirinya. Dan Sarah sampai saat ini mengikuti Eka kemanapun ia pergi. Ceritanya udah tamat. Bagaimana ceritanya AHUT menurut kalian semua? Coba tulis di kolom komentar, oke? Bagi kalian yang punya cerita horor, entah itu dalam pendakian ataupun dalam keseharian kalian, kirim ke DM gua. Ntar bakal gua angkat ceritanya, oke? Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman kalian. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, oke? Bantu channel ini berkembang. And the last story can be scary with demons. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.